diseminasi dalam acara pemaparan konsep budaya positif oleh Ibu Lisa Fatimah SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Ibu Lisa Fatimah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Rasulullah SAW, yang mana kita selalu menunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Para peserta diseminasi pemaparan konsep budaya positif yang saya hormati, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan saya paparkan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama tadi salam pembuka, kemudian penyampaian materi oleh Ibu Lisa Fatimah, kemudian ketiga adalah sesi tanya jawab, dan keempat adalah penutup. Baiklah para peserta, kita mulai acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi pemaparan konsep budaya positif oleh Ibu Lisa Fatimah SPD. Kepada Ibu Lisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga rekan-rekan sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, menyempatkan waktu di antara sela-sela mengajar untuk dapat hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya, saya berdiri di depan sini bukan karena saya lebih tahu ya, tapi karena saya juga sedang belajar. Hanya saja saya sedang diberi kesempatan untuk bisa berdiri di sini memaparkan mengenai budaya positif di SMP Negeri 20 Sari. Jadi begini Bapak Ibu, program guru penggerak pada modul 1.4 itu ada yang namanya budaya positif. Ini saya pelajari selama 2 minggu, tapi hari ini akan saya paparkan hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Jadi apabila nanti ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, nanti kita bisa berkolaborasi setelah sesi ini. Betul ya? Baik, salam dan bahagia semuanya. Semoga hari ini kita tetap berbahagia. Berawal dari filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ada kata kuncinya yaitu menuntun. Jadi yang kita lakukan itu hanya bisa menuntun anak, bukan menciptakan, membentuk, tapi menuntun. Jadi ibarat guru itu adalah sebagai tukang kebun, sebagai petani, di mana lahannya adalah sekolah dan anak itu adalah benihnya. Ketika kita menanam padi, maka supaya padi kita itu baik, supaya padi kita itu bagus, yang kita lakukan adalah menyiramnya. Kita tidak bisa berharap bahwa ketika kita menanam padi, terus kita berharap akan memanen jagung. Betul saja. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan sepenuhnya, usaha sepenuhnya bagaimana supaya padi itu bisa tumbuh dengan baik, dengan memberi pupuk, dengan memberi air, gitu ya. Kita sepakati tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kalau di SMP Negeri 20 Sari, kita juga sudah punya banyak budaya positif. Ya Ibu, apa saja budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 20 Sari? Apa saja sih budaya positif yang sudah ada di SMP Negeri 20 Sari misalnya? Ya, menyambut anak di pagi hari. Ada apel pagi. Asmaul Husna. Membaca juz amma, ada apel pagi. Apalagi? Dan semua itu kan untuk memberikan nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai kebaikan
salam, sopan, santun, nah itu akan memberikan efek bagi anak bahwa dia datang ke sekolah dengan bahagia, disambut dengan baik, terus nanti ada apel pagi di mana siswa dilatih untuk berdisiplin. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, konsep budaya positif sendiri ada 6 deh. Jadi yang pertama adalah disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Ini nanti yang akan saya paparkan. Jadi ada 6 konsep dari budaya positif. Nah, kalau kita dengar kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran kita ketika saya bilang disiplin? Tertib. Terus apa lagi? Melakukan tepat waktu, disiplin, berkesinambungan. Gak bisa hari ini disiplin, besok sudah lupa. Apalagi? Teratur. Nah, sebenarnya disiplin itu apa sih? Apa sebenarnya disiplin itu? Disiplin positif itu berarti mengontrol diri dan menggali potensi diri untuk mencapai tujuan mulia berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin bukanlah tentang memaksa orang lain, tetapi tentang pengendalian diri untuk bertindak atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi tindakan disiplin itu sebenarnya harus dari dalam diri. Ada motivasi internal dari dalam diri kita maupun dari dalam diri murid. Karena seadanya peraturan itu sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa. Jadi kontrolnya itu tetap ada di siswa. Sekarang begini Bapak Ibu, ketika kita gini ya, dengan tangan ini bayangkan misal Budiah punya sebatang emas di tangannya. Nah, beliau dengan segala upaya menjaga emas yang ada di tangan beliau. Ketika Bu Yuni mencoba untuk menggoda Budiah dibuka emasnya, nanti tak kasih upah ini. Sekarang apa yang dilakukan Budiah? Apakah mau membuka atau tetap menggenggam emas yang ada di tangan Anda? Membuka atau tetap menutup? Tetap menggenggam. Tetap menutup karena nggak perlu ganjil. Hadiahnya apa? Tetap menutup atau membuka? Atau gini, kalau anak kecil ya, kalau anak saya bawa permen, terus mau saya minta, Mas, permennya buat permen, nanti tak ganti es krim. Nah, dia nanti mau membuka atau menutup, apakah kita tahu? Apakah kita bisa mengontrol? Nanti dia pasti membuka. Tidak bisa. Nanti dia bisa tetap menutup. Kita bisa mengontrol. Tidak ada. Begitu juga Budiah. Ketika Budiah membuka atau menutup, itu berdasarkan keinginannya Budiah, bukan karena rayuannya dari Bu Yuni. Kontrol diri. Itu yang namanya kontrol diri. Jadi kita sendiri yang mengontrol diri kita, bukan kita. Jadi ada anggapan bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain, bukan saya. Jadi yang bisa kita berikan memberikan pengaruh, tetapi kontrolnya tetap milik orang tersebut. Gitu. Keputusan membuka atau menutup kan bukan di orang yang merayu, tetapi di orang yang menggenggam. Gitu ya. Lanjut. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu bisa merdeka ketika mereka sudah mempunyai disiplin diri yang kuat. Disiplin diri itu berdasarkan keyakinan mereka. Keyakinannya apa? Tanggung jawab, jujur, nilai-nilai kebajikan yang lain. Kalau dalam pendidikan di Indonesia berarti nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati di sekolah adalah dengan program dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi yang paling penting adalah motivasi yang timbul dari dalam atau motivasi intrinsik. Ya, motivasi internal. Motivasi eksternal berpengaruh, tetapi tidak seberpengaruh motivasi internal. Kalau motivasi internal berjangka panjang, kalau motivasi ekstrinsik hanya berjangka pendek. Nah, sekarang ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering terjadi pada murid kita. Mereka itu nurut karena menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Mas, kenapa kok nggak? Kenapa mereka pakai baju seragam? Ya karena aturannya kayak gitu. Jadi mereka belum punya motivasi dari dalam diri mereka bahwa seragam yang mereka kenakan harus begini, harus sesuai aturan begini. Tapi hanya nurut sama aturan, tapi mereka nggak tahu untuk apa aturan itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi yang sering sekali ada dalam lingkungan kita. Contohnya gini, kalau anak saya itu kalau saya suruh akan cepat larinya kalau dia dapat imbalan. Mas, tumbas ke mie goreng, ada kembaliannya nggak Bu? Ada, langsung lari. Tapi hari lainnya, Mas tolong tumbas ke masakku, ada kembaliannya nggak? Enggak, pas. Nah, itu menimbulkan motivasi intrinsik itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Untuk poin 1 dan poin 2 namanya motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Jadi motivasinya itu hadir kalau ada imbalan, kalau takut hukuman. Tapi yang kita upayakan untuk murid kita adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yang disebut sebagai motivasi internal atau intrinsik. Ini PR kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik murid-murid kita. Kenapa kamu mengerjakan PR? Bukan lagi karena takut dihukum sama Bu Risa, tapi karena saya memang ingin belajar Bu, karena saya tahu tanggung jawab saya Bu. Kenapa kamu kenapa kamu mengerjakan PR matematika? Saya takut sama Bu Ari atau Bu Vida misalnya. Sekarang nggak kayak gitu, tapi lebih ke saya mengerjakan PR matematika karena saya ingin tahu, karena saya ingin belajar, karena saya ingin menguasai materi tersebut. Ngerti nggak ya? PR kita. Nah, sekarang ini ada studi kasus nih. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri, antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Anasnya sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa murid-muridnya yang tadinya sama Bu Anas bisa antri rapi, sekarang sama Pak Heru tidak? Ya, murid-muridnya dikasih bintang, stiker bintang. Berarti motivasi antri dari murid-murid itu bukan berasal dari dalam dirinya, tetapi berasal dari
pemberian hadiah, pemberian stiker bintang oleh Bu Anas. Nah sekarang menurut Bapak Ibu ya, strategi apa yang bisa dilakukan Bu Anas agar muridnya bisa antri tanpa memberikan stiker bintang? Strategi apa yang bisa dilakukan Bu Anas? Selain untuk membudayakan antri, tapi tanpa memberikan hadiah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Anas? Yang pertama datang itu yang di depan. Ya, yang pertama datang di depan. Lalu apalagi yang bisa strategi apa yang bisa dilakukan oleh Bu Anas supaya muridnya bisa antri? Tentu saja Bu Anas harus memberikan pemahaman ya, karena ini murid kelas 2 SD. Pentingnya antri itu apa sih? Kalau kamu desek-desekan nggak mau antri, apa yang akan terjadi? Bisa ada yang terjatuh, bisa ada yang kekejar-kejar, gitu kan? Terus apalagi bahwa antri itu kan sebenarnya bentuk proses disiplin dari anak, betul ya? Sekarang hukuman. Apa sih yang dimaksud hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ujuk-ujuk. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa mengelola suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid nanti akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misal ada anak yang terlambat, langsung kamu terlambat, kamu langsung lari lapangan tanpa kita tahu dulu alasan dia terlambat itu kenapa, ketinggalan mobil Bu, atau alasan apa, atau tadi saya nolong orang Bu di jalan ada yang jatuh, gitu. Kita kan tidak tahu. Nah kadang sebagai guru saya pun begitu. Kalau ada yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Sepertinya kita tidak mau tahu kenapa kamu terlambat, langsung kita kasih hukuman. Nah itu sebenarnya saya tertampar. Oh ternyata yang saya lakukan itu salah. Selain hukuman ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan dibahas oleh guru dan murid. 3 kali tidak mengerjakan PR maka kamu keluar kelas. Nah, itu kita sudah ada kesepakatan. Itu ya. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini contohnya. Oke. Sekarang ada beberapa hal. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, lebih ke hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Jadi beda ya beda antara hukuman dengan konsekuensi. Sekarang kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah program disiplin positif yang memperbaiki kesalahan murid dengan pendekatan kolaboratif. Restitusi memberikan ruang bagi murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka, mengajarkan tanggung jawab, empati, dan pemecahan masalah. Guru berkomunikasi dengan empati, membangun hubungan positif dengan murid, dan menyediakan pembelajaran yang mendalam. Diharapkan murid akan memiliki motivasi intrinsik atau berperilaku baik dan menghargai nilai-nilai diri dan orang lain. Jadi ketika anak itu punya kesalahan, bukan berarti tidak bisa diperbaiki, bukan berarti dia tidak bisa belajar dari kesalahan. Nah, dengan restitusi ini diharapkan
anak bisa belajar dari kesalahan, tidak mengulangi kesalahan, dan memperbaiki kesalahannya. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah fondasi yang kuat dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi siswa untuk meraih potensi belajar mereka yang sesungguhnya. Keyakinan kelas bukan hanya sebatas aturan atau peraturan, melainkan nilai-nilai yang mendalam yang dipahami dan dipegang bersama oleh seluruh anggota kelas. Keyakinan kelas membantu membentuk budaya positif di kelas, di mana setiap anggota kelas merasa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam belajarnya. Jadi kemarin saya praktekkan, kita bikin peraturan kelas awalnya, jadi bikin peraturan kelas dari anak-anak. Saya mengatakan apa peraturan kelas apa yang kita akan terapkan selama 1 tahun ke depan selama pembelajaran IPS. Mereka mengatakan, ini Bu, tidak boleh membuli. Oke, saya tangkap. Oke, tidak boleh membuli. Apalagi tidak boleh mengejek temannya. Ini hampir sama. Terus tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Dari situ, tidak membuli teman itu ada nilai kebajikannya, yaitu adalah saling, tidak membuli teman itu dari saling menghargai, saling menyayangi. Kalau tidak buang sampah sembarangan, berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan. Itu. Jadi ini yang harus kalian yakini. Kemudian mereka menuliskan keyakinannya. Setelah keyakinannya itu diolah bareng-bareng antara saya dan murid, kemudian kita menyepakati dan semua siswa menandatangani keyakinan kelas tersebut. Ditandatangani. Oke, berarti setelah sejak kamu tandatangani keyakinan kelas kita ini, maka kita semua warga kelas wajib untuk menaati. Dan benar, waktu pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba ada anak yang celetuk berbicara tidak sopan. Ada ya, pokoknya ada yang bicara tidak sopan. Temennya langsung mengingatkan, hei, jangan ngomong seperti itu. Kita sudah punya keyakinan kelas untuk saling menghormati. Kemarin ini baru terjadi kemarin. Karena kemarin adalah hari pertama saya masuk ke kelas 7, saya langsung buat keyakinan kelas dan benar langsung dipraktekkan oleh anak-anak sendiri. Jadi kita sudah tidak mengingatkan yang panjang lebar gitu, tapi terus anak-anak udah tahu kan? Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Ada yang buang sampah sembarangan, ada yang tidak piket. Kelasnya kotor loh, belum dipiketin. Terus oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas, saya kurang bertanggung jawab. Mereka menyadari kesalahannya. Terus apa yang bisa kamu perbaiki kalau kelasnya kotor? Sementara ini tugas kamu, saya harus piket Bu. Ya silakan. Jadi mereka ada usaha untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak cuma menunjuk kesalahannya. Kamu tuh nggak piket, kamu tuh udah nggak tanggung jawab, kelasnya jadi kotor. Itu kan menyakiti anak. Dan seringkali itu terjadi. Oke, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda, mempunyai keinginan yang berbeda. Kita sebagai guru wajib untuk mengetahui kebutuhan mereka itu apa sih. Kalau dulu saya gini, saya itu tidak bisa. Dulu waktu saya sekolah, saya itu tidak bisa anteng di kelas. Jadi saya itu dikit-dikit. Mungkin kayak anak kita sekarang, seperti murid-murid kita sekarang, saya itu tidak bisa dalam pelajaran itu, tidak bisa kalau tidak keluar. Jadi saya itu sering banget, Bu, mau kamar mandi. Nanti ganti pelajaran lagi, Bu, mau kamar mandi. Ganti pelajaran lagi, Bu, mau kamar mandi. Karena saya itu tidak bisa duduk anteng, karena saya menginginkan kebebasan saya di luar. Itu saya dulu. Nah, apalagi murid-murid kita sekarang. Jadi kan kadang seringkali ada yang ujuk-ujuk dalam satu pelajaran bisa izin ke kamar mandi sampai berkali-kali. Nah, kalau kita tahu kebutuhannya itu apa, nah nanti kita bisa memberikan solusi yang akan kita berikan itu apa. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup itu lebih ke kebutuhan primer, sandang, papan, pangan. Kadang ada anak yang gelasah karena ternyata belum sarapan. Gitu. Terus yang
kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini biasanya kalau anak-anak itu terlihat ketika dia mencoba untuk mencari perhatian kita, ingin diperhatikan. Karena mungkin di rumah bapaknya sibuk, ibunya sibuk, terus di sekolah sering banget cari perhatian. Bu, bajuku baru bu, ini pensilku baru warnanya bagus banget ya bu. Sebenarnya dia cuma ingin diperhatikan. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini PR kita untuk mengetahui apa kebutuhan dasar anak kita dan nanti perlakuan apa yang akan kita berikan untuknya. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini ada contoh ketika kita berada di posisi penghukum. Jadi kita itu nggak ngasih kesempatan dia untuk mengungkapkan kenapa saya itu tidak mengerjakan PR. Kemarin kok ternyata sakit. Ada yang tersindir. Baik, sehingga seperti itu. Nah, ternyata ketika kita bersikap seperti itu berdampak kepada anak. Dampaknya apa? Anak itu jadi merasa tertekan, merasa bersalah yang berkepanjangan. Tapi dia juga mendendam di dalam hatinya. Aku tuh nggak tahu apa ya kalau aku tuh kemarin nggak mengerjakan PR karena aku tuh lagi ngerawat adikku yang lagi sakit. Kok bu guru tuh nggak pengertian banget sih? Dendam dalam dirinya. Bahaya nggak? Bahaya. Nah sekarang kita lihat posisi kontrol lain dari seorang guru. Maaf ya Bu, maaf sekali. Sering sekali di posisi itu Bu?
sama yang di posisi itu. Jadi sudah diterangkan tapi malah tidur. Aku gak kasihan ya sama Bu Risa. Bu Risa itu udah ngomong dari tadi, kok kamu malah tidur? Nah, saya itu sering banget membuat anak merasa bersalah. Ternyata berdampak juga tidak baik. Dampaknya apa? Kira-kira dampaknya apa? Anak menjadi merasa bersalah, tapi dalam jangkanya tidak sepanjang yang pembuku tadi. Jangkanya lebih pendek. Oh iya ya, gara-gara aku Bu Risa jadi suaranya serak. Gara-gara aku Bu Nunung badannya jadi agak kurusan sekarang. Gara-gara aku Bu Yuni jadi dimarahin Bu Fidah misalnya. Misalnya. Lanjut. Kita masuk ke posisi berikutnya, yaitu posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Iya. Belum pagi ya, saya. Kayak Bu Nunung ini. Saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kirain jelain dong. Yang paling kencang. Lambat sih. Meninggalan ya. Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Udah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, posisi teman. Sering begitu ya, jadi bestinya anak-anak. Tapi ya anak memang merasa nyaman dengan posisi guru sebagai teman. Tapi ternyata ada dampaknya juga bagi anak. Ya bisa jadi kita disepelekan, bisa jadi anak itu hanya nurut sama guru yang dianggap sebagai bestinya. Jadi yang diturutin ya cuma ibu guru itu yang menganggap dirinya sebagai teman. Tapi nanti dia tidak bersikap seperti itu ketika dia menghadapi guru yang lain. Itu. Jadi ketergantungan terhadap satu guru. Lanjut sebagai posisi sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, posisi pemantau. Kalau posisi pemantau itu guru yang sesuai SOP itu, jadi sesuai dengan aturannya apa. Kalau kamu melanggar, ya berarti kamu salah. Gitu. Itu untuk posisi pemantau. Nah, sekarang posisi yang sebenarnya paling ideal buat seorang guru adalah posisi manajer. Ini posisi yang sebenarnya sangat ideal untuk seorang guru. Cuma ya usahanya harus keras. Selamat pagi, Bu. Selamat
Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, di posisi ideal sebagai manajer, guru dan siswa itu berkolaborasi untuk mencari tahu kesalahannya apa, tanpa kita menyudutkan anak yang berbuat salah. Kemudian anak itu menyadari kesalahannya di mana, kemudian mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia perbuat dan untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi solusinya itu didapat juga dari anak. Jadi bukan dari satu orang, dari guru. Kalau seperti hukuman kan, kalau kamu nggak menyelesaikan tugas ya berarti kamu sudah melanggar aturan. Nah, kita cari tahu. Jadi dari posisi manajer kita cari tahu alasan dibalik keterlambatannya dia, kemudian mencari solusinya. Begitu. Posisi yang sangat ideal seorang guru. Baik, sebenarnya dalam posisi manajer itu seorang guru menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi bentuknya segitiga, ada 3 tindakan, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan dari menstabilkan identitas misalnya begini, ada anak yang berbuat salah, misalnya dia marah kemudian menggebrak meja. Kita stabilkan dulu identitasnya. Apa begini, berbuat salah itu wajar. Kamu kenapa kamu memukul meja? Karena saya ini Bu, saya marah. Oke, marah itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas dia. Jangan sampai marah itu nggak boleh. Guru nanti bisa jengkel sama saya kalau saya marah ngebrak meja. Tapi kita stabilkan identitas dia dulu. Marah itu wajar kok. Kamu marah sampai gebrak meja wajar. Tidak. Tapi apakah ada tindakan lain yang bisa kamu lakukan ketika kamu marah selain kamu menggebrak meja? Begitu. Terus kita masuk ke tahap validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kok kamu marah sampai gebrak meja. Karena tadi dia sudah saya bilangin berkali-kali nggak mau diem Bu. Nah, itu kita validasi tindakan dia yang salah tanpa menyalahkannya. Kira-kira kamu bisa selain kamu gebrak meja untuk membuat teman-temanmu itu diam, apa lagi? Mungkin dengan ini Bu, menasihatinya dulu. Nah, itu. Kita validasi tindakan dia yang salah, kemudian dia akan mencari sesuatu yang harusnya dia bisa lakukan. Terus menanyakan keyakinan. Nah, ketika kamu itu gebrak meja sampai suara keras, sampai teman-teman takut, kamu tuh sebenarnya melanggar keyakinan kelas kita loh. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang kamu langgar itu apa? Apa ya Bu? Saling menghormati Bu. Kalau saya gebrak meja, saya mau nggak menghormati teman saya. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan siswa itu kita dapat gunakan, salah satunya dapat kita gunakan praktek
praktek dengan segitiga restitusi dengan 3 tindakan tadi. Begitu. Itu tadi tentang pemaparan mengenai konsep budaya positif. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan, monggo. Ada yang kita diskusikan? Demikian tadi ya. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Lisa Fatimah tentang budaya positif. Kali ini sesi tanya jawab ya, atau diskusi lebih tepatnya. Bagi teman-teman yang mau mengungkapkan ide, gagasan atau mungkin pertanyaan seputar materi tadi yang diberikan oleh Ibu Lisa, kami persilahkan. Silahkan tunjuk jari dulu, kemudian oh ya, mau maju dari situ. Maju aja Bu Nunung ya ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Pemaparan yang tadi disampaikan oleh Bu Lisa ini menurut saya sangat bagus sekali, memberikan pemahaman baru kepada kita, terutama guru yang kesehariannya mungkin tidak seperti yang diharapkan tadi ya. Banyak hal-hal yang di luar dugaan yang terjadi sehingga membuat anak tadi di beberapa posisi yang tidak seharusnya. Yang menjadi poin yang akan saya tanyakan di bagian segitiga restitusi itu, saya sangat tertarik sekali Bu Lisa. Apakah ada contoh yang lebih real ketika ada permasalahan anak kemudian ditangani dengan segitiga restitusi sehingga untuk kita bisa membuka gambaran lebih jelas ini nanti ketika ada masalah seperti ini anak diberikan tadi kontrol apa yang pertama tadi Bu? Menstabilkan identitas, kemudian lain-lain itu nanti bisa dicontohkan dengan gambaran nyatanya. Mungkin panjenengan sudah melakukan itu, apa mungkin ada video yang lebih jelasnya supaya kami lebih tahu lebih dalam. Itu tertentang sekali tentang segitiga restitusi sehingga kedepannya bisa kita terapkan bersama-sama ya Ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nunung. Tanya tadi akan segera ditanggapi oleh Bu Lisa. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk segitiga restitusi tidak ada video. Bagaimana kalau kita langsung praktek saja? Ya, ada saya butuh 2 orang, satu sebagai guru atau saya sebagai guru dan satu sebagai murid. Oke, saya sebagai guru. Kasusnya adalah kasus apa ini? Kasus bullying. Oke. Atau apa? Ada yang dulu ada yang usul kasus tidak mengerjakan tugas. Oke, kita praktek ya. Oke, jadi ini si Desi tidur di dalam kelas. Desi cantik sekali. Desi Rangasari tidur di dalam kelas. Halo Desi. Waktu pelajaran IPS ketika membahas materi benua. Pas benua ternyata memang bikin peta benua. Baik, kita mulai dari Desi. Desi tahu tidak kenapa Bu Lisa panggil ke sini? Saya tadi ketiduran Bu. Saya tidak mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Oke, boleh Bu Lisa tahu alasan Desi ketiduran kenapa? Kenapa Desi bisa tidur di kelas ngantuk banget? Semalam saya tidurnya larut malam Bu. Jadi tadi pagi saya masih ngantuk dan saya rencananya tadi nggak mau berangkat sekolah. Tapi saya pikir lagi lebih baik saya ketiduran di kelas ketimbang saya nggak masuk sekolah. Boleh Bu Lisa tahu kenapa kamu semalam tidurnya malam aku? Semalam saya tidur terlalu malam karena nggak ngantuk sampai malam. Terus juga siangnya saya kecapean pulang sekolah. Kemarin saya bantu di tetangga yang hajatan sampai malam. Terus suara sound dari rumah tetangga itu mengganggu tidur saya Bu.
Oke Desi, Bu Risa hargai usaha kamu. Kamu berangkat sekolah walaupun kamu masih mengantuk dan mungkin kecapean. Nah Desi, kira-kira supaya kamu tidak mengulangi lagi kesalahan kamu tidur di dalam kelas, apa yang bisa kamu lakukan ya Des? Yang pertama, mungkin saya ketika merasa ngantuk pada saat pelajaran mengambil posisi meminta izin kepada guru untuk segera raup Bu atau cuci muka ke belakang, atau mungkin bisa juga mengkondisikan diri pada saat semalam sebisa mungkin saya tidur lebih awal walaupun posisi tidak ngantuk. Mungkin saya bisa saja setelah sholat isya saya ngaji kemudian murotalan sambil tidur, lama-lama ketiduran. Atau mungkin cara lain yang bisa saya lakukan supaya saya lekas ngantuk. Insya Allah sih kemudian hari itu tidak akan terjadi Bu, karena kemarin kan 2 hari itu karena ada tetangga yang hajatan, soalnya terlalu keras sampai larut malam. Nah ini udah selesai, saya yakini tidak ada suara yang akan mengganggu saya tidak bisa tidur lagi. Solusi yang bagus Desi, kamu tahu kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu dan kamu mengetahui solusi atas permasalahan kamu. Kamu hebat Desi, tapi ada satu keyakinan kelas yang kamu langgar ketika kamu tidur di dalam kelas. Kira-kira apa itu keyakinan kelas yang kamu langgar? Bahwa sudah sepakat semua satu kelas ketika pembelajaran semua memperhatikan Bapak Ibu guru ketika sedang mengajar di dalam kelas. Jadi ada satu keyakinan yang saya sudah langgar. Bagus Desi, kamu sudah tahu keyakinan kelas yang kamu langgar dan kamu sudah bermaksud untuk memperbaiki kesalahan. Ibu bangga sama kamu, kamu anak hebat dan anak soleha. Terima kasih Desi, kamu bisa kembali ke kelas. Oke, itu kalau yang bermasalah satu. Terima kasih Desi, anak yang soleha ya, jadi dia memang Murotalan loh. jadi murotalan ketika biar ngantuk gitu. Kalau yang lain biar ngantuk main HP, tapi ternyata nggak ngantuk. Tapi Desi anak soleha. Tiap malam berapa jus Desi? Jadi kalau Desi dalam 1 minggu saja tetangganya itu hajatan, berarti Desi bisa khatam 1 Luar biasa. Desi anak solehah. Sudah sangat jelas sekali gambaran tadi ya Ibu-ibu, betul-betul suatu tambahan ilmu buat kita untuk menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing. Saya beri kesempatan satu lagi bagi teman-teman yang masih mempunyai ganjalan atau mungkin masih ingin memperjelas lagi bagaimana menerapkan budaya positif itu di dalam kelas kita. Ada Ibu-ibu? Tidak ada? Atau mungkin cukup? Sudah cukup semuanya? Cukup? Karena sudah cukup, mungkin demikianlah pemaparan penerapan budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Risa Fatimah dari serangkaian materi, penggambaran lewat video, bahkan simulasi dari penanganan anak terhadap pelanggaran budaya positif. Semoga semuanya itu memberikan kita semua solusi bagaimana kita memberikan stimulan kepada anak didik kita agar kita tidak salah dalam memberikan hukuman, kemudian memberikan tadi apa Bu Risa? Konsekuensi, restitusi dan lainnya, sehingga kita akan menjadi guru yang didambakan oleh anak-anak dan kita juga akan menghasilkan anak-anak yang didambakan oleh masyarakat. Demikian bisa Amin ya Rob. Bisa disampaikan oleh Ibu Risa. Karena tidak ada tambahan, mungkin acara berikutnya yaitu adalah untuk menutup acara pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak terjadi kesalahan, mungkin itu dari saya sendiri, dan jika ada manfaat, semoga itu membawa kita menjadi perbaikan diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sama-sama. Alhamdulillah.